dosen. Pada kesempatan kali ini saya beserta kelompok saya akan mempresentasikan tentang resep makanan appetizer. Yang pertama itu cold appetizer from asinan sayur. Bahan-bahan yang pertama, bahan untuk 1 porsi asinan sayur 12,5 gram toge, buang akarnya, 12,5 gram wortel, potong julienne 4 cm, 12,5 gram kol, potong shredded, 12,5 gram timun, potong belah ketupat, 12,5 gram nanas, potong kotak, 12,5 tahu, potong kotak, biang saus 5 porsi, 100 gram cabai keriting, 1525 gram ebi, 100 cc air, buah cabai rawit pedas, 25 gram ebi, 100 cc air. 1 porsi saus yaitu bahannya 20 gram cabai yang di blender, 3 sendok makan air, sejumput garam, 1 sendok gula pasir, 1 sendok cuka, 3/4 sendok teh kinca, 100 gram gula merah yang direbus, 100 cc air menyusut. Bahan pelengkap kerupuk padang, 10 buah kacang tanah yang digoreng, selada untuk alas atau garnish. Selanjutnya cara membuat, yaitu yang pertama, rebus sebentar cabai untuk mengurasi bau cabai, masukkan kemudian blender semua saus. Yang kedua, rebus hingga mendidih. Yang ketiga, masak kembali saus yang sudah jadi. Setelah menyusut, tambahkan cuka. Yang keempat, campur dengan sayuran yang telah dicampur saus, kemudian wrapping dan masukkan kulkas sampai dengan proses penyajian. Yang kelima, letakkan dengan dessert plate, alasi dengan daun selada, letakkan sayuran yang disimpan di kulkas di atas daun selada, beri kinca dan kacang tanah goreng serta kerupuk. Yang keenam, makanan siap disajikan. Yang kedua ada salad buah mayonnaise yogurt. Resepnya yaitu 200 gram melon keruk bulat, 1 buah pir hijau dipotong-potong, 100 gram anggur potong 2 bagian, 1 buah naga putih potong kotak-kotak. Bahan dressing atau saus salad yaitu 100 gram mayonnaise, 100 gram yogurt plain padat, 50 gram kental manis, setengah sendok makan air jeruk nipis, 1/8 sendok teh garam, keju parut opsional. Cara membuat salad mayonnaise yogurt, yang pertama, aduk semua bahan dressing. Yang kedua, tata buah di dalam piring saji, siram dengan bahan dressing. Yang ketiga, simpan di lemari es minimal 1 jam. Lebih nikmat disantap saat dingin. Yang keempat, makanan siap disajikan. Yang ketiga, lumpia isi bihun. Bahan-bahan ada kulit lumpia secukupnya, kira-kira 10 buah, 1 siung bawang bombay cincang halus, 2 siung bawang putih memarkan cincang halus, 100 gram bihun, seduh pakai panas, tiriskan dan cincang kasar, garam secukupnya, lada bubuk secukupnya, 1 buah wortel cincang halus, 1 batang daun bawang cincang halus, 1 batang daun seledri cincang halus, kaldu ayam bubuk secukupnya, minyak goreng secukupnya, 1 butir telur. Cara membuat lumpia isi bihun. Buat isian lumpia, tumis bawang putih dan bawang bombay hingga harum, masukkan wortel, daun bawang, daun seledri dan bihun, tambahkan garam, lada bubuk dan kaldu ayam, masak hingga matang dan bumbu meresap. Angkat lalu sisihkan sebentar. Siapkan kulit lumpia dan letakkan isiannya bihun di atasnya. Lipat hingga lumpia tertutup dengan baik. Agar kulit lumpia tidak lepas saat digoreng, oleskan telur di bagian ujung lipatan kulit lumpia. Buat hingga semua lumpia jadi. Goreng lumpia di minyak panas hingga kecoklatan dan matang. Angkat lumpia dan segera disajikan selagi masih hangat. Yang keempat, canape crackers. Bahan-bahan: 1 bungkus cheese crackers asin, 1 bungkus keju slice potong jadi 4 bagian, 1 buah tomat besar iris tipis, 1 buah timun iris tipis, 2 butir telur rebus iris bulat. Cara membuatnya: yang pertama, susun masing-masing topping yang sudah diiris di atas cheese crackers sesuai selera.
Kedua, campurkan berbagai topping biar warnanya lebih menarik. Dan ketiga, fruit kanape siap dihidangkan. Yang kelima, siomay ikan. Bahan-bahan: 350 gram ikan, 3 sendok makan tepung kanji, 2 butir telur, 2 siung bawang putih, 1 sendok teh garam, 2 batang daun bawang, 1 buah wortel, cincang, dan gula secukupnya. Cara membuat siomay ikan: haluskan ikan, haluskan bawang putih dan merica bubuk, campur dengan semua bahan hingga jadi adonan, tambahkan air jika terlalu padat, tes rasa. Ketiga, bentuk adonan dan bungkus dengan kulit siomay. Keempat, panaskan kukusan dan kukus siomay kurang lebih 20 menit hingga matang. Yang keenam, bakwan. Bahan-bahan: 150 gram wortel potong korek api, 150 gram toge, 150 gram kol iris halus, 1 batang daun bawang iris halus, 1/2 batang seledri iris halus, 8 siung bawang putih haluskan, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh roiko kaldu ayam, 1 sendok teh garam, 150 gram tepung terigu, 70 gram tepung beras, 220 ml air, 1 butir telur ayam kocok lepas, minyak untuk menggoreng. Cara membuat: campur semua bahan seperti tepung terigu, tepung beras, roiko kaldu ayam, bawang putih, garam, merica, telur, dan tambahkan air. Aduk rata. Masukkan wortel, toge, kol, daun bawang, dan seledri ke dalam adonan tepung. Aduk rata. Siapkan minyak panas di atas api sedang, ambil adonan bakwan dengan sendok sayur, tuang ke dalam minyak, goreng hingga coklat keemasan. Ulangi proses hingga adonan habis. Angkat dan tiriskan, sajikan bersama saus sambal jawara kol. Yang ketujuh, kroket. Bahan kroket kentang. Yang pertama, 500 gram kentang kupas dan haluskan. Yang kedua, 2 sendok makan susu bubuk. Yang berikut, 200 daging sapi atau ayam giling, 1 buah wortel kupas, potong dadu kecil-kecil dan rebus sampai agak lunak. 1 batang seledri iris tipis, 2 siung bawang putih cincang halus, 1/2 sendok teh merica, 1/2 sendok teh garam, 1/2 sendok teh pala halus, 1/2 sendok teh gula, 100 ml air, 2 sendok makan tepung terigu, 100 gram tepung panir, 1 buah putih telur, kocok dengan sedikit air, 1 sendok makan mentega, minyak secukupnya untuk menggoreng. Kamu bisa menyajikan dengan saus tomat. Cara membuat kroket kentang. Yang pertama, siapkan kentang yang sudah direbus dan haluskan, campurkan dengan susu bubuk, merica, garam, gula, dan pala, masing-masing 1/4 sendok teh, kemudian aduk sampai rata. Panaskan mentega, kemudian tumis bawang merah dan bawang putih sampai tercium aroma wangi. Masukkan daging, wortel, dan seledri. Tambahkan air serta sisa merica, garam, pala halus, gula pasir. Sebelum kering, masukkan tepung terigu, aduk hingga rata. Ambil 1 hingga 2 sendok makan kentang yang sudah dibumbui. Cetak bulat pipih. Isi adonan dengan daging. Lumuri bulatan kentang dengan putih telur, kocok yang sudah dicampur air, kemudian lumuri dengan tepung panir. Panaskan minyak, goreng kroket kentang dengan minyak panas hingga kecoklatan, lalu angkat dan sajikan. Kamu bisa menyajikan dengan saus tomat. Gerapan risoles. Bahan: 15 buah 1 sendok makan, minyak goreng 6 siung bawang putih iris tipis 100
100 gram, daging ayam rebus suwir-suwir, 100 gram wortel potong bentuk korek api, 100 gram buncis buah ujung dan tepinya, iris serong tipis, 1/2 sendok teh gula pasir, 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica bubuk, 1 sendok teh pala bubuk, 100 ml kaldu ayam, 1 batang daun bawang iris halus, minyak secukupnya untuk menggoreng. Bahan untuk kulit risoles sayuran: 1 butir telur, 1/4 sendok teh garam, 275 ml susu cair, 100 gram tepung terigu protein sedang, 1 sendok makan margarin lelehan. Bahan: pelapisan butir telur, kocok lepas bersama, 1 sendok makan air 150. Cara membuat kulit risoles anti robek: 1. Siapkan wadah bersih, 2. Kocok lepas telur bersama garam, 3. Tuang susu cair sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga rata, 4. Tuang adonan telur ke dalam tepung terigu sambil diaduk hingga licin, yang kelima masukkan margarin meleleh, aduk hingga rata, 6. Buat dadar tipis di teflon dan lakukan hingga adonan kulit habis dan sisihkan. Cara membuat risoles sayuran: 1. Panaskan minyak, 2. tumiskan bawang putih hingga harum, 3. Masukkan daging ayam, aduk hingga rata, 4. Masukkan wortel dan buncis, aduk kembali hingga sayuran layu, 5. Tambahkan gula, garam, merica, dan pala, aduk hingga merata, 6. Tuang kaldu ayam, masak sambil sekali diaduk hingga mengering, yang ketujuh masukkan daun bawang, aduk kembali hingga merata, 8. Angkat dan sisihkan. Yang kesembilan, ambil 1 lembar kulit risoles, taruh adonan isi dan lipat bentuk amplop, gulung dan sisihkan. Yang ke-10, celupkan setiap risoles ke dalam telur kocok, gulingkan di dalam tepung roti. Yang ke-11, lakukan pelapisan 2 kali. Yang ke-12, goreng di dalam minyak banyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Yang ke-13, gunakan api sedang dan goreng risoles sayuran hingga matang. Yang ke-14, angkat dan tiriskan. Sajikan risol sayur untuk cemilan atau ide jualan. Yang ke-9, friture. Bahan ragut: daging ayam filet 250 gram, wortel 100 gram potong dadu kecil, daun seledri 1 batang cincang halus, susu bubuk 5 sendok makan, air kaldu 350 ml, tepung terigu 550 gram, margarin 1 sendok makan, bawang bombay 1/2 buah potong dadu kecil, bawang putih 1 siung cincang halus, garam 1/2 sendok teh, merica bubuk 1/2 sendok teh, pala bubuk 1/4 sendok teh. Cara membuat fritur regol ayam: yang pertama, aduk semua bahan fritur jadi satu dalam wadah suatu adonan lalu sisihkan. Yang kedua, panaskan cetakan fritur dalam minyak yang sudah dipanaskan sebelumnya. Yang ketiga, lalu celupkan cetakan tersebut ke adonan, kemudian masukkan dalam minyak sambil digoyang-goyang hingga adonan terlepas. Yang keempat, goreng hingga berwarna kecoklatan. Setelah matang dan kering, kemudian fritur ditiriskan. Yang kelima, buat isi regol: rebus ayam hingga matang, cincang ayam sampai halus, lalu campur dengan air kaldu dan susu bubuk, lalu aduk hingga rata. Yang keenam, panaskan margarin dan tumis bawang putih sampai berbau harum, dan juga tambahkan bawang bombay sambil diaduk hingga layu. Yang ketujuh, masukkan wortel, aduk hingga wortel agak layu, tambahkan sedikit air kaldu untuk melunakkan wortel. Yang kedelapan, masukkan tepung terigu sedikit demi sedikit sambil terus diaduk agar tidak mengumpal. Tuang susu ke dalam adonan, aduk adonan hingga mengental. Kesembilan, tambahkan seledri, garam, gula, dan pala, aduk hingga adonan meletup-letup dan angkat. Yang ke-10, isi regol dalam mangkok fritur hingga agak penuh dan lakukan hingga semua adonan yang ada habis dan siap disajikan.
Yang ke-10 ada crudic platters. Bahan-bahan dan bumbu yang dibutuhkan dalam penyiapan calamari ala snack platter with tartar sauce. Yang pertama, siapkan 500 gram cumi ukuran besar, bersihkan lalu potong bulat. Yang kedua, sediakan bahan tepung kering. Yang ketiga, ambil 6 sendok makan tepung terigu. Yang keempat, gunakan 2 sendok makan maizena. Yang kelima, ambil secukupnya merica. Yang keenam, siapkan secukupnya garam. Yang ketujuh, sediakan bahan tartar saus. Yang kedelapan, siapkan seperempat bawang bombay, cincang kecil. Sediakan 5 sendok makan mayonnaise. Sediakan 1 sendok teh madu. Ambil secukupnya parsley kering. Sediakan setengah buah air perasan jeruk lemon. Gunakan sejumput garam. Dan 14, gunakan bahan marinasi cumi. Ambil 3 bawang putih, haluskan. Sediakan 2 buah jeruk nipis. Siapkan 30 ml susu UHT full cream. Gunakan 1 butir telur. Ambil secukupnya merica dan ambil secukupnya garam. Cara penyiapan calamari ala snack platter with tartar sauce. Yang pertama, campurkan semua bahan marinasi sampai rata. Masukkan cumi, diamkan selama setengah jam di kulkas. Campurkan semua bahan tepung kering sampai merata. Balut cumi dengan tepung kering satu persatu. Lalu goreng dengan minyak sedang. Jangan terlalu lama menggoreng cumi agar tidak alot. Yang ketiga, tartar saus. Campurkan semua bahan, lalu aduk rata, lalu koreksi rasa. Yang keempat, sajikan calamari dengan tartar saus dan saus sambal botol. Catatan, apabila suka cumi dengan terigu agak tebal atau lebih kriuk, setelah cumi dibalut tepung kering, masukkan lagi ke bahan marinasi, lalu gulingkan lagi ke tepung kering baru, kemudian digoreng. Yang 11 ada Swackers. Resep kebab ayam paprika bahan. Yang pertama, 6 dada ayam. Yang kedua, potong dada besar. Yang ketiga, jenis paprika merah. Yang keempat, orange dan hijau, masing-masing 2 buah. 5 buah, buang bijinya dan potong besar. Roti pipih hangat secukupnya. Cincang tomat dan lemon. Yang ketujuh, iris untuk pendamping. Yang ke-8, makanan bahan marinasi dan saus. Yang ke-9, 2 siung bawang putih. Yang ke-10, paru halus 300 gram Greek yogurt. Yang ke-11, 1 sendok makan paprika. Yang ke-12, 3 sendok makan kecap. Cara membuat kebab ayam paprika. Yang pertama, campur semua bahan marinasi dan saus ke dalam mangkuk berukuran besar. Yang kedua, ambil sepertiganya, lalu letakkan di mangkuk kecil dan tutup serta dinginkan mangkuk. Yang ketiga, masukkan ayam yang sudah dipotong, aduk ke dalam bumbu marinasi. Yang keempat, diamkan selama 20 menit dengan keadaan tertutup. Yang kelima, rendam tusuk sate kayu 1 jam sebelum digunakan. Yang keenam, tusuk paprika dan ayam secara bergantian atau sesuai selera sehingga berisi 6-8 potongan. Yang ketujuh, panaskan alat barbeque, masak kebab selama 10 menit, balik sesekali sampai ayam sedikit hangus dan matang. Yang kedelapan, sajikan kebab ayam potong dengan saus yang sudah disisihkan, roti pipih hangat, tomat, serta irisan lemon. Yang ke-12 ada egg mimosa, deviled egg classic. Yang pertama, 6 telur rebus kupas. Yang kedua, 1/4 cup mayonnaise. Yang ketiga, 1 sendok teh cuka putih. Yang keempat, 1 sendok teh mustard kuning. Yang kelima ada 1/8 sendok teh garam, 1/8 sendok teh lada, 1 sendok teh paprika Spanyol yang diasap. Dan cara pembuatannya yaitu yang pertama, rebus 6 butir telur dan kupas. Yang kedua, belah telur secara memanjang atau vertikal. Yang ketiga, keluarkan kuning telur dengan sendok teh dan tempatkan dalam mangkuk berukuran sedang. Yang keempat, haluskan kuning telur dengan garpu atau sendok sampai benar-benar halus. Yang kelima, tambahan 1/4 cup mayonnaise, 1 sendok teh cuka putih, 1 sendok teh mustard kuning, 1/8 sendok teh garam, dan 1/8 sendok teh lada ke kuning telur, aduk sampai tercampur. Yang keenam, sendokkan kembali campuran secara merata ke putih telur dengan menggunakan sendok teh atau semprotkan menggunakan semprotan kue berlubang besar. Yang ketujuh, taburi